Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nadif dengan NPM 231911001 ingin mempresentasikan tentang manajemen kontrak dari awal hingga akhir. Di slide pertama yaitu definisi dan urgensi manajemen kontrak. Lebih dari sekedar administrasi, manajemen kontrak adalah proses strategis untuk memastikan semua pihak memenuhi kewajiban dan haknya. Fokus utama yaitu mutu, waktu, dan biaya, mengendalikan resiko mencapai tujuan proyek sesuai spesifikasi yang disepakati, melibatkan pengguna jasa dan penyedia jasa. Kemitraan yang solid antara owner dan kontraktor adalah kunci kesuksesan proyek. Di sini kita mau bahas manajemen kontrak konstruksi, yaitu bagaimana sebuah proyek konstruksi diatur secara administratif dan hukum supaya bisa berjalan sesuai rencana dari awal sampai selesai. Next yaitu landasan hukum di Indonesia. Penting untuk memahami kerangka hukum yang berlaku di Indonesia untuk kontrak konstruksi, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, fondasi utama yang mengatur seluruh aspek jasa konstruksi, dan perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja membawa penyempurnaan dan kemudahan dalam perizinan serta pelaksanaan proyek. Kontrak kerja konstruksi harus memuat minimal antara lain yaitu identitas para pihak yang terlibat, rumusan pekerjaan yang jelas dan terperinci, masa pertanggungan atau pemeliharaan pekerjaan, tenaga kerja ahli yang terlibat dalam proyek, aspek lingkungan, dan keberlanjutan proyek. Di Indonesia, kontrak konstruksi harus sesuai aturan, terutama UU Jasa Konstruksi. Ini penting supaya kontraknya sah secara hukum dan bisa dipertanggungjawabkan. Next, hierarki dokumen kontrak. Jika terjadi pertentangan antar dokumen, urutan kekuatannya menjadi panduan utama, yaitu ke-1 surat perjanjian kontrak, surat perjanjian atau kontrak. Nomor 2 surat penawaran. 3 syarat-syarat khusus kontrak SSKK. 4 syarat-syarat umum kontrak. 5 spesifikasi teknis. 6 gambar rencana. Dan nomor 7 daftar kuantitas dan harga atau BOQ. Kalau di lapangan ada beda antara gambar dan spesifikasi. Kita pakai hierarki dokumen kontrak buat nentuin mana yang jadi acuan utama. Next yaitu ada jasa kontrak lump sum versus unit price. Lump sum yaitu definisi lump sum yaitu pembayaran tetap tanpa mempertimbangkan perubahan volume pekerjaan kecil. Resiko volume sepenuhnya ditanggung oleh kontraktor. Cocok untuk proyek dengan desain matang dan spek jelas seperti pembangunan gedung. Kalau unit price, harga satuan, definisinya yaitu pembayaran berdasarkan volume aktual pekerjaan yang terpasang di lapangan. Resiko volume ditanggung oleh owner, memungkinkan fleksibilitas terhadap perubahan volume. Cocok untuk proyek infrastruktur seperti jalan atau jembatan, di mana volume dapat bervariasi. Next yaitu ada siklus hidup kontrak konstruksi dari perencanaan hingga serah terima. Pre-award tender, pemilihan penyedia jasa melalui proses tender yang kompetitif. Selanjutnya ada close out, serah terima. Award, penandatanganan, penetapan pemenang dan penandatanganan secara resmi. Dan ada close out, serah terima, penyelesaian administrasi dan serah terima akhir proyek kepada owner. Selanjutnya ada execution atau pelaksanaan. Tahap pembangunan fisik sesuai rencana dan awal.
Yaitu selanjutnya ada jaminan kontrak atau bond. Perlindungan untuk semua pihak. Jaminan kontrak memastikan kewajiban finansial dan kinerja terpenuhi. Jaminan penawaran, bid bond, memastikan peserta tender serius dan berkomitmen. Selanjutnya ada jaminan pelaksanaan, performance bond. Biasanya 5% dari nilai kontrak menjamin penyelesaian pekerjaan. Jaminan uang muka atau advance payment bond melindungi owner atas pembayaran uang muka kepada kontraktor. Yang terakhir ada jaminan pemeliharaan maintenance atau maintenance bond, memastikan kontraktor memperbaiki cacat selama masa pemeliharaan. Jaminan kontrak seperti jaminan penawaran, pelaksanaan dan pemeliharaan berfungsi sebagai alat pengaman bagi pengguna jasa agar kontraktor melaksanakan kewajiban sesuai kontrak. Nextnya yaitu surat perintah mulai kerja SPMK, garis start legal proyek, yaitu SPMK adalah dokumen krusial yang mengesahkan dimulainya pekerjaan konstruksi secara hukum. Tanpa SPMK, kontraktor tidak memiliki dasar yang kuat untuk menagih biaya pekerjaan yang telah dilakukan, mengajukan klaim waktu. Meskipun kontrak telah ditandatangani, SPMK memberikan kepastian hukum bagi kontraktor untuk memulai mobilisasi dan pelaksanaan di lapangan. Penjelasannya yaitu merupakan dokumen resmi yang menandai dimulainya pekerjaan konstruksi. Tanpa SPMK, kontraktor belum memiliki dasar hukum untuk memulai pekerjaan di lapangan. Next yaitu ada rapat persiapan pelaksanaan atau pre-construction meeting atau PCM. PCM adalah pertemuan penting sebelum dimulainya pekerjaan fisik untuk menyelaraskan pemahaman dan rencana semua pihak. Yang pertama ada peninjauan jadwal proyek, meninjau dan menyepakati jadwal pelaksanaan secara rinci. Selanjutnya ada struktur organisasi lapangan, yaitu mengenalkan dan mengukuhkan tim proyek di lapangan serta jalur komunikasinya. Next, prosedur instruksi kerja, yaitu menyepakati mekanisme pemberian instruksi dan komunikasi di proyek. Selanjutnya ada verifikasi metode kerja, memastikan metode kerja yang diusulkan kontraktor sesuai dengan spesifikasi dan standar. Yaitu PCM bertujuan menyamakan pemahaman seluruh pihak terkait metode kerja, jadwal organisasi proyek, serta sistem komunikasi sebelum pekerjaan fisik dimulai. Slide selanjutnya yaitu struktur biaya dan daftar kuantitas, bill of quantity atau BOQ. Manajemen kontrak harus memastikan setiap item pekerjaan dalam BOQ memiliki deskripsi yang sangat jelas dan terperinci. Sebagai berikut ada mencegah double accounting atau pembayaran ganda untuk pekerjaan yang sama. Selanjutnya ada menghindari item pekerjaan yang terlupakan atau tidak tercakup dalam anggaran, memastikan alokasi biaya yang akurat dan transparan, dan terakhir memudahkan proses verifikasi pekerjaan di lapangan. Penjelasannya yaitu pengelolaan BOQ yang baik sangat penting untuk memastikan keakuratan volume pekerjaan, transparansi pembayaran, serta mencegah sengketa terkait nilai pekerjaan. Dan nextnya yaitu ada kontrak konstruksi.
Detail krusial untuk profesional. Manajemen kontrak yang efektif adalah tulang punggung keberhasilan proyek konstruksi. Presentasi ini akan mengupas tuntas aspek-aspek penting dalam kontrak konstruksi, dari penyesuaian harga hingga etika profesi yang wajib diketahui oleh setiap profesional di industri ini. Yaitu next ada penyesuaian harga dan alokasi resiko. Eskalasi harga yaitu dalam proyek jangka panjang lebih dari 18 bulan. Klausul eskalasi harga melindungi kontraktor dari kenaikan harga material BBM, baja, semen yang drastis akibat inflasi. Rumus eskalasi biasanya mengacu pada indeks harga dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Matriks alokasi resiko. Prinsipnya, resiko ditanggung oleh pihak yang paling mampu mengendalikannya. Owner menanggung risiko pembebasan lahan atau perubahan desain, sementara kontraktor bertanggung jawab atas produktivitas tenaga kerja atau cuaca normal. Klausul ini mengatur pembagian risiko akibat perubahan harga material, kondisi lapangan, atau faktor eksternal lain agar tidak memberatkan salah satu pihak secara sepihak. Yaitu next ada memahami standar kontrak internasional atau FIDIC, yaitu Red Book desain oleh owner, konstruksi oleh kontraktor. Umumnya untuk proyek yang desainnya sudah matang. Yellow Book design and build, di mana kontraktor bertanggung jawab penuh atas desain dan konstruksi. Dan terakhir ada Silver Book EPC turnkey, di mana kontraktor bertanggung jawab penuh mulai dari rekayasa, pengadaan, konstruksi hingga commissioning. Penting untuk memahami buku FIDIC jika Anda terlibat dalam proyek dalam pendanaan asing, World Bank atau EDB. Penjelasannya yaitu standar kontrak internasional seperti FIDIC sering digunakan pada proyek besar atau pendanaan asing, sehingga pemahaman terhadap struktur dan istilahnya menjadi penting bagi engineer. Next yaitu ada kolaborasi proyek, perjanjian kerjasama operasi KSO atau joint venture. Untuk proyek-proyek besar dan kompleks, 2 atau lebih perusahaan sering bergabung dalam KSO. Kontrak KSO secara jelas mengatur pembagian porsi kerja antara anggota KSO, tanggung jawab hukum bersama joint dan several liability, pembagian keuntungan atau kerugian secara proporsional. Perjanjian ini vital untuk memastikan kelancaran operasional dan mitigasi risiko bencana. KSO memungkinkan beberapa perusahaan bekerja sama dalam satu proyek untuk berbagi sumber daya, risiko, dan keahlian, terutama pada proyek berskala besar dan kompleks. Next, pelindungan proyek, asuransi konstruksi, CER dan CPL. Contractors all risk menanggung kerusakan fisik pada bangunan yang pekerjaan akibat berbagai risiko terduga seperti kebakaran, banjir, atau keruntuhan struktur. Third party liability melindungi dari klaim kerugian yang timbul dari pihak ketiga, misalnya rumah tetangga retak akibat aktivitas pemancangan tiang pancang di lokasi proyek. Asuransi ini merupakan syarat wajib dalam kebanyakan kontrak konstruksi untuk mitigasi risiko finansial. Asuransi konstruksi berfungsi melindungi proyek dan risiko kerusakan, kecelakaan kerja, dan klaim pihak ketiga selama masa pelaksanaan. Next yaitu value engineering dalam kontrak. Klausul value engineering memberikan insentif pada kontraktor untuk mengusulkan metode kerja yang lebih efisien
atau material alternatif yang lebih mudah, namun dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih. Tujuan: menghemat biaya proyek tanpa mengurangi kualitas. Pembagian penghematan: biasanya penghematan biaya akan dibagi antara owner dan kontraktor, misal 50-50. Ini mendorong inovasi dan efisiensi di lapangan. Value engineering bertujuan meningkatkan efisiensi proyek dengan mencari alternatif desain, material, atau metode kerja tanpa mengurangi fungsi dan mutu bangunan. Next, yaitu ada BIM dan aspek legalnya dalam kontrak. BIM sebagai dokumen legal dalam kontrak modern, Building Information Modeling, bukan sekedar alat visualisasi, tetapi lebih menjadi bagian integral dari dokumen legal proyek. Kepemilikan hak cipta. Kontrak harus secara jelas mengatur siapa yang memiliki hak cipta atas model digital yang dihasilkan. Selanjutnya ada tanggung jawab data. Pentingnya juga untuk mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan data atau informasi dalam model 3D yang dapat mempengaruhi pelaksanaan konstruksi. Dalam proyek modern, BIM tidak hanya digunakan untuk visualisasi, tetapi juga menjadi bagian dari dokumen kontrak yang mengatur kepemilikan data dan tanggung jawab para pihak. Next, yaitu ada manajemen korespondensi proyek dan klaim. Konfirmasi instruksi. Setiap instruksi verbal di lapangan harus segera diikuti dengan confirmation of instruction tertulis dalam waktu 1x24 jam. Tanpa bukti tertulis, instruksi tersebut dianggap tidak pernah ada secara hukum kontrak. Dan ada klaim biaya tidak langsung. Jika proyek terlambat karena kesalahan owner, kontraktor berhak mengklaim tidak hanya biaya material, tetapi juga biaya overhead kantor pusat, sewa alat yang menganggur, dan biaya bunga bank, loss of profit. Dokumentasi tertulis seperti surat menyurat dan change of order sangat penting sebagai bukti administratif dan hukum dalam pengajuan klaim waktu maupun biaya. Next, yaitu ada Incoterms dan pelindungan lingkungan. Incoterms untuk material impor. Untuk proyek dengan material atau alat berat impor, Incoterms misalnya FOB atau DDP harus dicantumkan untuk memperjelas tanggung jawab dan risiko dan biaya antara penjual dan pembeli. Klausul lingkungan atau AMDAL, kontraktor wajib memenuhi rencana pengelolaan lingkungan RKL, pelanggaran terhadap batas kebisingan atau pencemaran limbah dan berakibat penghentian pengerjaan. Manajemen kontrak juga mengatur aspek lingkungan dan logistik agar proyek memenuhi ketentuan AMDAL serta berjalan efisien dari sisi pengadaan dan distribusi material. Dan di slide terakhir yaitu ada evaluasi akhir dan pembelajaran berkelanjutan. Halaman terakhir dalam manajemen kontrak adalah pembuatan laporan penutupan. Laporan ini berisi tentang 1. Masalah yang muncul selama proyek, 2.